dawamul ubudiyah dhahiran wa batinan ma'a huduril qalbi dawamul ubudiyah dhahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Kenapa kita begitu penting menuntut ilmu? Karena hayatul Islam bil ilmi, hidupnya Islam itu dengan ilmu. Rasulullah menginginkan umatnya yaitu hidup di dalam Islam yang sempurna. Maka oleh karenanya kita senantiasa bersungguh-sungguh hendaknya untuk mencari ilmu Allah. Kemudian di dalam setiap jiwa kita ada ghirah ataupun fitrah kemanusiaan kita. Kita ingin selalu mengetahui dan mengenal. Kalau kita tidak mengenal, pasti hidup kita dalam penasaran. Maka kita harus berupaya mengenal hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu puncaknya adalah mengenal Allah. Karena dia adalah hakikat wujud. Sebab wujud segala alam semesta ini, masya Allah, ini adalah dikarenakan adanya wujud Allah. Kalau tidak ada Allah, maka alam semesta ini tidak pernah terwujud. Maka puncak segala ilmu itu adalah melalui mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang benar, yang diakui oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, yakni wal muradu bi ahli sunnati wal jamaah al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Yang dimaksud dengan tauhidnya ahlus sunnah wal jamaah adalah sesuai dengan versi Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian jalan yang kedua mengenal Allah itu dengan hati kita. Hati kita itu, hati itu dalam istilah tasawuf ada dinamakan dengan qalbun, dinamakan dengan ruh, dinamakan dengan akal, dinamakan dengan nafsu. Pada intinya berbeda-beda nama dikarenakan berbeda jihad kita melihatnya. Tapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu disebut dengan latifah rohaniyah rabbaniyah. Itu hakikat manusia. Kalau ditanya orang mana hakikat manusia, hakikat manusia itu adalah latifah rohaniyah rabbaniyah, yaitu roh yang lembut yang dibangsakan kepada ketuhanan. Artinya ada fitrah ketuhanan di dalam diri manusia. Kalau dia manusia murni, pasti ingin mengenal Allah. Manusia murni pasti dia ingin mengenal Allah. Maka orang-orang yang tidak memperdulikan jeritan keinginan hati ini, berarti dia telah menyiksakan diri, menyiksa diri, mendalimi diri di dunia sampai hari akhirat. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah di dunia, maka disebut dengan orang buta. Hari akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta pula. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma." Siapa yang di dunia ini buta mata hatinya tidak mengenal Allah, maka
dia ketika dibangkitkan nantinya dia adalah dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, berarti orang itu telah menzalimi dirinya sendiri. Maka mencari Tuhan berarti ada dua. Dengan akal disebut dengan ilmu tauhid, dan dengan hati disebut dengan ilmu tasawuf, atau disebut juga dengan ilmu hakikat. Artinya hakikat segala sesuatu itu adalah ketika seseorang sudah mengenal Allah, baru dia mengenal hakikat sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan melimpahkan kepada orang itu, yaitu mengenal dengan hakikat segala perintahnya. Apa hakikat salat, apa hakikat puasa, apa hakikat kita memperhambakan diri kepada Allah, dan segala hakikat-hakikat yang lain itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menjalani ilmu ini. Maka hakikat itu tidak akan sampai kecuali dengan menjalani ilmu. Hakikat seseorang tidak akan sampai pada tingkatan hakikat kalau dia itu tidak menjalani tarekat, karena tarekat itu membawa seseorang kepada ilmu hakikat. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada rumah yang pernah didoakan oleh guru kita agar diberikan keberkatan, sehingga kita telah melihat doa seorang guru mursyid, yaitu Syekh Abu Hasan Mudar Lamno, agar tempat ini menjadi tempat yang penuh keberkatan. Dan doa seorang mursyid kita merasakan walaupun beliau sudah lama meninggal dunia, dan kita melihat bahwa aura-aura beliau ini, beliau yang telah berpulang ke rahmatullah ini benar-benar membawa berkah kepada kita, sehingga jamaah tarekat ini terus berkembang di rumah ini, di rumah seorang wanita yang sudah berumur tua, yaitu Umi. Ini di rumah seorang wanita salihah. Mudah-mudahan beliau juga nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama yaitu wanita-wanita salih lainnya yang menjadi contoh teladan yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, seperti yaitu Siti Maryam, yaitu ibunya dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan juga ada Siti Asyah, dan juga di dalam cerita-cerita sahabat Nabi seperti yaitu seperti Aisyah dan Siti Khadijah pada awal-awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita ibu-ibu menjadi contoh bahwa hidup yang mulia ini adalah hidup ketika kita ikut berjihad, ikut berjuang menegakkan agama Allah, ataupun ikut mensyiarkan, menghidupkan, membumikan nama Allah di atas permukaan bumi.